Usulan hak angket akhirnya disuarakan dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024 oleh fraksi PDIP, PKS, dan PKB. Tapi di tengah desakan kepada PDI Perjuangan memimpin pengguliran hak angket di Senayan, justru pimpinannya di DPR yakni Puan Maharani tak hadir. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Koreksi ya Mbak, Kompas itu tadi host atau reporter di Kompas TV ya. Mungkin saya perlu koreksi. Yang menyuarakan hak angket pada sidang paripurna 5 Maret lalu itu bukan resmi mengatasnamakan fraksi ya. Sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR RI. Yang ada itu dulu itu adalah suara person masing-masing anggota fraksi ya. Jadi bukan atas nama fraksi, bukan atas nama fraksi PDI, fraksi PKB, dan fraksi PKS. Itu baru usulan dari salah satu anggota fraksi mereka ya Mbak Kompas. Jadi sampai hari ini belum ada, mana ada pernyataan resmi fraksi PKB yang ditandatangani oleh ketua partainya, ketua fraksinya mengusulkan hak angket, belum ada satu. Ya silakan saja kalau berani. Itu sama saja dengan bunuh diri kok. Lalu memangnya mereka bersih? Memangnya mereka bersih dari potensi kasus korupsi dan yang lain-lain? Kalau merasa bersih ya silakan. Tapi kalau merasa tidak bersih ya jangan berani-berani, karena akan menjadi bumerang. Karena itu gerakan politik bro ya. Ya tadi kan sudah disampaikan bahwa pada saat sidang paripurna 5 Maret itu Puan Maharani sebagai ketua DPR dan wakilnya Muhaimin Iskandar, dan dua sosok ini, dua tokoh ini sangat menentukan di partainya masing-masing, juga nggak datang kok. Bahkan pernyataannya Puan Maharani itu arahnya, nadanya berbeda dengan Arya Bima itu yang anggota fraksi PDI yang bersuara tentang hak angket di sidang paripurna itu. Arya Bima ngotot hak angket, interpelasi atau apa, sementara Puan Maharani mengatakan bahwa Pilpres itu memang pasti ada yang kalah, ada yang menang, dan yang kalah agar legowo. Itu kan berbeda jauh ya. Jadi menurut saya kecil, sangat kecil kemungkinan mereka mau bermain-main dengan politik hasil Pilpres ini. Ya karena taruhannya bukan hanya jabatan, taruhannya adalah penjara. Loh ya, mereka mencoba menantang, mau melawan hasil pesta demokrasi yang akan menentukan kepemimpinan nasional yang baru. Mereka sedang berusaha untuk menolak Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres kemarin. Kalau kalian berani bertaruh bersih, berani bertaruh dengan resiko hidup mati dalam tanda petik ya, dalam konteks jabatan dan hukum, ya silakan saja. Ingat loh, Pak Prabowo berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin bisa sabar ya dalam permainan catur politiknya, tapi Pak Prabowo saya kira karakternya berbeda. Beliau mantan komandan Kopassus. Sekarang mungkin beliau masih diam, iyalah belum dilantik, tapi nanti sudah dilantik. Jangan tanya, sepanjang Anda memang bersih nggak perlu takut, tapi sepanjang kalau Anda memang juga pemain, Anda punya potensi kaos hukum, yo jangan berani-berani lah. Apalagi kalau besok Anda nggak terpilih lagi menjadi anggota DPR RI, yes. Rampung urus-urusannya. Gampang itu melacaknya kok. Ya, melacak anggota DPR RI bagi rakyat yang bersih dan bukan itu saking gampangnya cara membalmes, saking mudahnya, karena jalur-jalurnya jelas, di komisi apa, bidang apa, relasinya siapa gitu. Kemudian sekretariat DPR RI juga tahu pasti keluar masuknya uang ke mereka gitu.
berurusan dengan siapa gitu, proyek apa, itu saking gampangnya. Kalian merasa bersih nggak? Itu anggota DPR RI yang keluar-keluar hak angket. Kalau Anda merasa nggak bersih, jangan berani-berani. Tapi kalau mau nekat, ya silakan saja. Silakan aja, karena Anda bertaruh akan mempersoalkan Pak Prabowo dan Gibran. Ya, intinya kan itu. Mencoba menganulir hasil pesta demokrasi. Mencoba menghalangi kursi presiden dan wakil presiden yang sudah dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Ya, siap-siap saja kalau Anda kemudian gagal dan akan ditembak balik oleh pasangan Prabowo Gibran dan politisi-politisi pengusungnya. Ya itu resiko politik. Ya karena ini kita sedang bicara politik ya. Gerakan hak angket kan gerakan politik, jangan main-main. Anda ditantang di jalur yang sesuai, jalur hukum, suaranya kecil kan. Jalur hukum kan follow up-nya kan, solusinya, alurnya kan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Suara ini terdengar lirih, semuanya bersuara hak angket, batalkan hasil pemilu. Adakan pemilu ulang, coret Prabowo Gibran, coret-coret dapure jere ya. Silakan ada yang keluar-keluar ya, yang keluar-keluar hak angket, pengadilan rakyat, pengadilan jalanan, pemilu ulang, curang, tolak hasil pemilu, nama-nama Anda pasti sudah tercatat dengan baik oleh Pak Prabowo. Ya saya yakin itu, dan Anda bersiap-siap saja untuk bertaruh secara politik dan hukum pada saatnya. Anda berani berbuat, berani nantang perang kan ibaratnya kan, itu kan nantang perang dong. Nantang perang kepada Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi presiden, Anda lawan, Anda berusaha untuk menghalanginya. Ya siap-siap saja kalau nanti Pak Prabowo sudah dilantik, Anda yang akan ketembak balik, Anda yang akan kena. Itu resiko politik. Kecuali bahwa Anda memang gentle, keluar-keluar begitu, punya bukti, punya alasan kuat. Ya. Tapi kalau keluar-keluar politik, ya siap-siap saja dengan resiko politik. Resiko politik, resiko hukum juga. Ya kalau memang betul-betul ada kecurangan, ada pelanggaran pidana pemilu, ya larinya kan ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi dulu. Belum sudah angket, KPU aja belum selesai kok. Belum selesai melaksanakan tugasnya, kok udah keluar-keluar ke angket. Nanti kalau KPU sudah selesai semua, kalian bisa baru mengumpulkan data tentang kecurigaan atau dugaan tuduhan pelanggaran pemilu yang ada. Monggo silakan. Loh, belum selesai, perhitungan juga belum selesai. Terus keluar-keluar, gak terkendali. Ya sekali lagi, bersiap-siap saja Anda. Baik yang di DPR RI maupun yang di luar itu, para relawan-relawan yang keluar-keluar itu ya, ada Refli Harun, ada EM Saifullah Fatah, ada Ferry Amsari, Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Yusuf Kala juga, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Bersiap-siap saja Anda sudah terang-terangan kuda-kuda kan, kuda-kuda menghalangi, menghadang pasangan capres-cawapres terpilih untuk tidak duduk di kursinya. Anda sudah nantang perang yang luar biasa itu. Bersiap-siap saja Anda akan dihadapi dengan kekuatan yang sama gitu. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.